Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik para santri dan adik-adik yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kembali kisahnya ya. Nah, kisah yang sekarang ini yang sedang kita bahas ini sangat panjang ya. Jadi Ustadz mungkin langsung saja sampaikan ya, kisah yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, para santri dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang belum menyaksikan video yang sebelumnya, ya Ustadz harap bisa menyaksikan video yang sebelumnya ya, kisah yang sebelumnya. Dan Ustadz ingin menyampaikan kembali ya, yang video yang kemarin itu ya ada kekeliruan dalam penyebutan nama dari tokoh atau pemeran dari kisah yang Ustadz sampaikan ini. Ya, masih ingat namanya siapa? Ya, namanya adalah Al Hasan bin Sufyan Al Fasawi. Nah, ada yang masih ingat juga tidak kekeliruannya di mana? Ya, dalam menyebut nama Al Hasan ya, tapi Ustadz bilangnya Al Fasawi Al Sufyan gitu ya. Nah, ini kurang tepat ya, karena yang Sufyan itu adalah bapaknya ya, kan nama aslinya adalah Al Hasan bin Sufyan gitu ya, Al Hasan bin Sufyan seperti itu ya. Jadi hari ini Ustadz sampaikan sesuai ya namanya ya, namanya adalah Al Hasan ya. Baik para santri dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada yang ingat sudah sampai mana kisahnya? Sampai mana? Ya betul ya, kita sudah sampai ya bagaimana memecahkan solusi ya dari Al Hasan ini dengan kawan-kawannya ya, dengan keadaan yang sangat lapar. Artinya dia harus mencari solusi agar tidak terjadi kelaparan lagi. Artinya dia harus bagaimana bisa mencari bekal lagi, mencari makan ya untuk menguatkan tubuhnya dalam menuntut ilmu ya. Siap, kita lanjutkan ya. Nah, baik, akhirnya Al Hasan pun bersama kawan-kawannya memiliki ide, dan idenya ini sebenarnya kurang baik ya. Mereka pun mengakui bahkan membenci ide yang ingin dia lakukan ini. Apa itu? Solusinya apa? Ya mau tidak mau mereka harus ya meminta-minta, atau yang kita kenal adalah mengemis. Subhanallah ya. Karena apa? Karena keadaan sudah semakin memburuk. Mau nggak mau mereka dengan terpaksa harus melakukan perbuatan ini. Ya meskipun apa? Mereka ini sangat membenci dan tidak suka meminta-minta. Ya karena memang pada asalnya meminta-minta itu ya hukumnya itu apa? Haram ya, tidak boleh. Ya kalau kata Rasulullah itu, ya orang yang meminta-minta nanti di hari kiamat, ya mereka akan tampak wajahnya itu tidak ada daging sedikit pun. Ya mengerikan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata dibolehkan. Ya. Dalam kondisi apa? Satu, ya ketika seseorang itu menanggung hutang orang lain, maka dia meminta pertolongan untuk apa? Untuk melunasi sampai lunas. Setelah itu nggak boleh hutang lagi, nggak boleh apa? Meminta-minta lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika ditimpa musibah, ya sama seperti kayak saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya berapa banyak video-video yang beredar, mereka apa? Meminta bantuan. Karena memang mereka sedang ya selain diuji, ya ternyata ada di antara mereka yang musibah ya rumahnya hancur gitu, sehingga mereka perlu bantuan. Kemudian jenis orang yang ketiga adalah dia mengalami kesengsaraan dalam hidup. Ya, tapi ada syaratnya, kesengsaraan hidup ini harus
ada orang yang berakal, ya 3 orang berakal, dia mengakui bahwa orang tersebut tertimpa kesengsaraan hidup. Nah, artinya harus ada apa? Saksi ya, orang-orang terdekat, oh dia benar sedang mengalami kesengsaraan hidup. Maka orang-orang seperti ini boleh meminta-minta. Nah, begitupun dengan Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya ini ya, mereka ada 10 orang. Artinya ketika dia mengalami kesulitan, tidak memiliki bekal, bahkan sampai tidak makan 3 hari, akhirnya terpaksa mereka harus meminta-minta. Nah sekarang kira-kira yang meminta-minta itu semuanya atau sebagiannya? Nah kira-kira semuanya atau sebagiannya? Ya hanya 1 orang saja dari 10 orang yang sedang menuntut ilmu. Hanya 1 orang, karena memang tujuan mereka datang itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk meminta-minta. Kalau misalnya memang mereka memiliki niat untuk meminta-minta, mungkin semuanya ikut. Tapi karena dia niatnya untuk menuntut ilmu, maka hanya salah 1 orang saja yang meminta-minta. Ya, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka pun membuat undian. Ya, diundi kira-kira siapa nanti yang meminta-minta. Akhirnya undian itu pun ditulis ya nama-nama dari orang-orang tersebut ya, para penuntut ilmu itu, untuk diundi kira-kira siapa nih nanti yang meminta-minta. Nah akhirnya apa? Ketika diundi keluarlah 1 nama ya dari 10 orang ini. Nah kira-kira tahu nggak siapa yang keluar ya dari undian ini? Ya ternyata yang muncul namanya dari undian ini adalah Al-Hasan bin Sufyan. Beliau pun kaget ya, karena namanya keluar, namun dengan berat hati ia pun menerima untuk meminta-minta agar semuanya bisa makan ya, agar semuanya bisa makan lagi, bisa minum lagi, bisa memiliki bekal lagi, dan bisa melakukan ya atau melanjutkan menuntut ilmunya lagi, melanjutkan belajarnya lagi. Nah, namun sebelum Al-Hasan ini minta-minta ya, dia meminta izin dulu kepada teman-temannya ya, kepada kawan-kawannya. Apa yang Al-Hasan inginkan? Ya, Al-Hasan ingin sholat terlebih dahulu. Ya, beliau ingin apa? Berdoa kepada Allah. Sholat 2 rakaat, setelah salam dia berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kemudahan oleh Allah. Ya, dan ini bagian dari adab ya, ketika kita mengalami kesulitan ya, atau yang kemarin sudah saya sampaikan, dalam keadaan apapun kita senantiasa memohon kepada Allah. Akhirnya Al-Hasan ini berdoa ya, tentunya sedih ya, niatnya ingin menuntut ilmu, ternyata Allah takdirkan mengalami kesulitan dari dengan perbekalannya, mau nggak mau meminta-minta ya. Nah ketika Al-Hasan ini sedang khusyuk berdoa ya, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang pemuda yang datang ya, ditemani oleh pembantunya, dan pemuda ini pun bertanya ya kepada para penuntut ilmu itu. Ditanya, siapa di antara kalian yang bernama Al-Hasan bin Sufyan? Akhirnya Al-Hasan pun mendengar itu langsung mengatakan, saya adalah Al-Hasan. Nah kemudian pemuda ini ya bersama pembantunya berkata kepada Al-Hasan, ya Raja tolong meminta maaf ya karena tidak memperhatikan keadaan kalian. Dan beliau menitipkan apa? Sebuah bekal ya, menitipkan bekal kepada Al-Hasan dan kawan-kawannya. Kemudian pemuda ini pun mengeluarkan uang juga, uang jumlah yang sangat banyak. Bahkan uang itu ya diberikan kepada masing-masing ya kawan-kawannya Al-Hasan. Itu masing-masing setiap orang itu mendapatkan 100 dinar. Masya Allah ya. Nah para santri dan adik-adik semua tahu tidak dinar itu apa?
Nah, jadi dinar itu adalah mata uang emas, ya, mata uang emas dan nilainya itu sangat besar. Ya, bahkan satu dinarnya itu nanti tergantung ya jenis, kemurnian emasnya itu berapa karat gitu ya. Jadi harganya pun berbeda. Ya anggaplah sekitar satu dinar itu antara 3 sampai 4 juta. Bayangkan kalau misalnya anggaplah satu dinar itu 3 juta, ada 100 dinar. Berarti ada berapa? 300 juta. Setiap apa? Setiap satu orang. Ya, Masya Allah. Dan akhirnya apa? Al Hasan dengan kawan-kawannya pun kaget. Ya, karena kenapa? Karena Al Hasan ini tidak mengenal, ya raja itu siapa, tiba-tiba ngirim bantuan, sedangkan Al Hasan ini pun belum pernah bertemu dengan rajanya. Akhirnya Al Hasan pun bingung, sebenarnya apa ini yang terjadi? Ya karena Al Hasan pun tidak kenal dengan pemuda ini ya, utusan dari Raja Tolong ini. Akhirnya Al Hasan pun penasaran, sebenarnya apa yang terjadi? Pemuda ini pun bercerita kepada Al Hasan. Nah, pemuda ini mengatakan, sebenarnya begini, pagi itu aku menemui sang raja. Nah, ketika aku menemukan sang raja, ternyata aku diusir ya, disuruh pergi, tinggalkan aku urut sendiri. Akhirnya pemuda ini bersama penjaganya pun pergi meninggalkan sang raja karena raja ingin sendiri. Nah, tak lama kemudian pemuda ini pun dipanggil oleh raja. Akhirnya pemuda ini pun bergegas menuju ya menemui sang raja. Nah, akhirnya pemuda ini menganggap sepertinya ada sesuatu yang terjadi nih. Nah, ternyata ketika pemuda ini masuk ke dalam kamar beliau, ya ruangan beliau, ternyata raja sedang memegang perutnya. Beliau merasakan sakit yang sangat pada lambungnya. Sangat sakit lambungnya. Ya, ketika beliau melihat aku masuk ya, ketika melihat pemuda ini masuk, raja bertanya kepada pemuda ini, apakah engkau kenal dengan seseorang yang bernama Al Hasan bin Sufyan Al Fasawi? Maka pemuda ini pun menjawab, oh aku tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Nah, akhirnya tanpa panjang lebar karena sang raja kesakitan perutnya, raja ini memberitakan kepada pemuda ini, silakan antarkan beberapa bekal dan uang dinar ini kepada Al Hasan. Pergilah kalian ke Masjid Fulan, bawalah kantong-kantong uang ini, berikan kepada mereka. Sungguh mereka belum makan selama 3 hari. Nah, lihat rajanya tahu bahwa ternyata ada dari salah satu rakyatnya yang tidak makan selama 3 hari. Siapa? Al Hasan dengan teman-temannya. Dan kata raja apa? Ya selain diberikan uang, juga raja minta tolong. Ya berpesan kepada Al Hasan nanti ketika bertemu, tolong saya minta maaf. Sekaligus raja pun minta maaf. Akhirnya pemuda ini pun kaget. Kemudian pemuda pun ini bertanya kepada sang raja, wahai raja, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, raja pun bercerita. Nah, kira-kira kenapa? Kok bisa raja mengetahui bahwa ada seorang penuntut ilmu yang pergi ke tempat lain, ternyata dia dalam kondisi sedang kelaparan dan tidak makan 3 hari. Ya padahal zaman dahulu itu tidak ada alat komunikasi. Ya, kalau anak-anak sekarang bisa ya bikin video, nanti sampai ke raja tersebut baru dikirim. Ya seperti saudara-saudara kita di Palestina, mungkin ada yang ngirim kondisi Palestina, akhirnya kita ada rasa empati, rasa iba karena apa kasih sayang, akhirnya kita berikan. Tapi kalau zaman dulu tidak ada. Nah, kenapa bisa terjadi? Kok bisa rajanya tahu? Insya Allah kita simak besok ya kisah lanjutannya. Baik, panjang ya kisahnya, Masya Allah. Masih ada lanjutannya lagi nih ya. Tetap semangat, ya semangat ibadah puasanya juga, sholat tarawihnya juga, dan amal-amal solih lainnya. Insya Allah
Semoga Allah berikan antum kemudahan dan istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita lanjut besok insyaallah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Kisah sebelum tidur.